Tapi Anda melihat ini benang merah dari mahasiswa ini sampai sekarang tuh masih terjaga ya, di mulai tahun 98 sampai sekarang ini menurut Anda masih tetap konsisten secara umum? Masih. Secara umum mayoritas mahasiswa masih konsisten karena genealogi gerakannya itu masih tersambung. Jadi kalau pakai terminologi apa tuh hadis itu ada sanadnya itu. Sanadnya. Jadi nyambung. genealogi pemikirannya, sikapnya, apa pilihan gerakannya itu masih mayoritas masih sama, masih nyambung. Bahwa gerakan mahasiswa memang mesti independen. Mereka melakukan kritik, pembelaan, ya, dan gerakan demonstrasi itu basisnya bukan kepentingan pragmatis, tapi betul-betul untuk kepentingan rakyat banyak dan tidak bisa diintervensi, Mas. Saya juga tidak bisa mengintervensi mereka. Mereka sangat independen dan itu memang kita ajarkan bahwa mahasiswa harus tetap independen untuk berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Dan itu juga menyangkut masa depan mereka ya. Ya. Nah, jadi ini mumpung Anda ngomongin soal intervensi, karena ini kan di media sosial, ini ada upaya-upaya untuk semacam pengembosan atau pembusukan. Disebutkan bahwa di situ posternya nyebar itu Ketua DPD Lanyala Mataliti dan kami, aktivis kami, termasuk yang disebut Jumhur Hidayat dan Grace Riana itu sebagai otak di balik aksi ini. Ini bagaimana? Iya, saya sih melihat itu ini saja, Mas, asumsi-asumsi ya. Karena kan mahasiswa itu sangat independen. Jangankan seorang seperti Jumhur Hidayat atau Grace Riana yang di luar kampus ya mereka, saya yang di dalam kampus saja itu nggak bisa intervensi mereka, nggak bisa. Saya hanya memberikan perspektif, tapi untuk mengambil keputusan mereka akan bergaul tidak itu mereka sendiri. Saya nggak memberikan intervensi apapun. Jadi misalnya mereka ingin bicara soal tema tentang perpanjangan 3 periode itu, ya kan, atau penundaan pemilu. Ya mereka mengundang saya untuk bicara dalam pandangan-pandangan politik. Setelah itu mereka rapat sendiri, mereka putuskan sendiri. Jadi memang sangat saya kira bagus polanya begitu ya. Tidak membuat kemudian saya intervensi gitu, lalu mereka bergerak tidak bisa. Ya. Jadi itu bagus saya kira posisinya. Jadi kalau dituduh bahwa gerakan mahasiswa bergerak itu karena intervensi dari seorang Jumhur Hidayat atau Grace Riana itu jauh sekali. Tidak, itu. Apalagi kami, mereka independen, Mas. Cek aja silakan bagaimana mereka bertemu dengan siapa, diskusi apa, lalu bagaimana mereka mengambil keputusan. Itu sangat rapi kok anak-anak BEM itu. Bagaimana mereka bagus, independen. Dengan birokrasi kampus gimana? Apakah juga tidak bisa masuk mengintervensi juga? Kalau kampus memang tentu saja ada intervensi biasanya terkait teknis sih, Mas. Misalnya pertemuan-pertemuan mahasiswa itu kan pertemuan formal ya ke misalnya Munas gitu. Kan Munas itu mahasiswa perlu datang ke daerah lain itu perlu biaya. Itu biasanya diprogramkan di program kampus. Nah di situ biasanya sebelum ke daerah lain ketua BEM diajak diskusi dulu tuh dengan pimpinan kampus. Itu biasa sih, Mas. Biasa kan menyampaikan pesan, tapi kan mahasiswa tetap independen mereka. Jadi sejauh yang saya tahu sih ya sebatas itu saja. Kalau pembatasan di kampus yang saya tahu sekarang udah mulai sadar sepertinya birokrat kampus juga memberikan ruang yang mulai mulai ada kebebasan di kalangan mahasiswa. Karena terbukti kan mereka kok bisa ya mereka bergerak di tengah pandemi. Itu luar biasa, Mas. Saya melihatnya mereka ini generasi masa depan yang luar biasa. Bayang kalau dulu zaman saya kan kuliah masuk kampus ya, Mas. Konsolidasi ketemu banyak mahasiswa kan banyak enak. Ini mereka di rumah masing-masing gitu. Yang mungkin belum ada chemistry mereka karena belum pernah kuliah ketemu kan. Tapi mereka diskusi lewat media sosial dengan baik, tapi mereka bisa bergerak itu luar biasa. Artinya ini generasi yang peduli tentang masa depan Republik ini. Bukan generasi yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Harusnya negara berterima kasih sama mahasiswa seperti ini, karena mereka peduli tentang bangsanya. Itu luar biasa.